Itu dimulai sebagai permainan petak umpet yang aneh. Sarah, aku tidak bisa bernapas. Itu salahmu sendiri. Sarah, aku tidak bisa bernapas. Tapi tidak ada pemenang dalam permainan ini ketika tempat bersembunyi berubah menjadi perangkap maut. Sarah. Untuk semua yang telah kamu lakukan padaku. Sarah. Kamu. Apakah detektif sedang melihat sebuah kecelakaan yang mengerikan atau rencana yang keji dan penuh perhitungan? Jadi aku bilang, oke, baiklah, aku akan bercanda denganmu. Dan aku akan menutup koper itu denganmu di dalamnya. Dan membuat dia, kamu tahu, sedikit meronta, apapun itu. Tapi kemudian aku tertidur. Kami akan membawamu melalui semua lika-liku dari awal hingga akhir. Ketika juri akhirnya memutuskan. Saya Elizabeth Milner, dan selamat datang di episode Female Criminals kali ini. Winter Park, Florida. Di sanalah kita bertemu dengan penjahat wanita minggu ini, Sarah Boone. Sarah Boone lahir pada bulan Oktober 1977 di Atlanta, Georgia. Pada usia 3 tahun, ia sudah menganggap Florida sebagai rumahnya. Di awal usia 20-an, ia bertemu dengan pria impiannya. Saya bertemu dengannya di akhir tahun 90-an. Namanya Brian Boone. Dan di awal tahun 2000-an, mereka mulai bertukar pikiran. Tak lama kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang bayi laki-laki. Sarah dan Brian menghabiskan 13 tahun sebagai suami istri sebelum pernikahan mereka berakhir. Keduanya memilih jalan masing-masing dan perceraian mereka disahkan pada tahun 2017. Keluarga Boone tetap menjaga hubungan baik demi anak mereka dengan berbagi hak asuh secara sama rata. Tak lama kemudian, seorang pria baru hadir dalam kehidupan Sarah. Aneh rasanya betapa cepatnya kami langsung akrab dan memiliki begitu banyak kesamaan. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan tertarik pada seseorang seperti aku. Dan aku benar-benar tidak percaya bahwa dia benar-benar tertarik padaku dan mengatakan banyak hal baik. Dan 1 jam berubah menjadi 4 jam sejak kami pertama kali bertemu. Dan kemudian kami selalu punya sesuatu untuk dibicarakan. Pria yang menarik perhatian Sarah adalah George Torres Jr. Hubungan Sarah dan George tampak kokoh. Mereka tinggal bersama setelah beberapa bulan. Segera mereka berdua menyadari bahwa tinggal di bawah atap yang sama tidak selalu indah dan bahagia. Mereka sering bertengkar, dan ketika pertengkaran menjadi fisik, polisi sering harus turun tangan. Pada akhir Februari 2020, apartemen yang ditempati Sarah dan George bersama menjadi lokasi sebuah kejahatan mengerikan. Semuanya bermula dari sebuah permainan masa kecil. Pada 24 Februari 2020, Sarah dan George memutuskan untuk menghabiskan malam di rumah. Mereka minum anggur, mengerjakan teka-teki, dan melukis. Seiring malam berlalu, mereka memutuskan untuk bermain petak umpet. Sarah bersembunyi di dalam shower di lantai atas, tapi George tidak pernah datang mencarinya. Ketika dia kembali turun untuk melihat apa yang terjadi, dia melihat bahwa George menemukan tempat persembunyiannya sendiri di dalam koper. Sarah menganggap ini sangat lucu. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekamnya. Sarah merasa lelah dan pergi ke tempat tidur. Dia berpikir jika George bisa masuk ke dalam koper itu sendiri, pasti dia juga bisa keluar sendiri. Keesokan paginya, panggilan ke 911 dilakukan ke Winter Park Police. Ini polisi atau medis? Pacar saya sudah meninggal. Oke, pasang lampu di apartemen yang kebanjiran. Jangan tutup teleponnya. No, tell me exactly what happened there. Pacar saya dan saya sedang bermain tadi malam, dan saya memasukkannya ke dalam koper. Kami sedang bermain. Dan itu seperti permainan petak umpet. Jadi saya tertidur, dan ketika saya bangun, dia sudah meninggal di dalam koper. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Petugas segera menuju ke apartemen Sarah dan George. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamat sudah berada di lokasi, tapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan George. Kamu yang menyatakannya? Jam berapa kamu menyatakannya? Tahu, aku nggak punya waktu untuk ini. Halo, hai. Kamu di sini? Iya. Oke, aku akan bicara denganmu. Kita harus mendapatkan beberapa informasi di Departemen Pemadam Kebakaran. Manajer properti. Jadi, bisakah kamu memberitahunya dengan cepat, atau setidaknya supaya dia tahu apa yang sedang terjadi? Di mana dia? Iya. Dan dia berjalan ke arah sana. Oh, jangan khawatir soal itu. Kami akan mengurusnya untukmu. Pada titik ini, masih terlalu dini untuk mengetahui apa yang menyebabkan kematian George. Seorang dokter forensik perlu melakukan autopsi. Petugas sheriff berbicara dengan Sarah yang tampaknya masih tidak percaya. Ada apa ini? Maaf, aku baru sampai. Jadi tolong ceritakan padaku. Tidak masalah. Tadi, dia dan aku sedang menyusun puzzle bersama. Kami juga sering membuat karya seni bersama. Kalian sedang menyusun puzzle bersama? Iya, kami punya puzzle yang tadi kami mulai di sana. Oke. Kami sudah membuat karya seni. Mencoba melepas barang-barang dari dinding untuk membuat karya seni baru dan memasangnya di sana. Seperti bersenang-senang bersama.
Tapi kami juga minum. Tadi malam kami minum sebotol anggur. Oke. Jadi kemudian kami memutuskan untuk bermain petak umpet kan? Oke. Jadi dia masuk ke dalam koper. Oke. Siapa orang ini? Itu mantan suamiku. Suamiku yang dulu. Bagaimana dia bisa tinggal di sini bersamamu, Glo? Tidak. Aku memanggilnya ke sini. Oke. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Oke. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Oke. Jadi lalu dia datang ke sini. Sini, ayo kita bicara berdua ya. Aku yang menelpon kalian. Aku sudah mencoba memberimu gambar. Masalahnya, aku ketiduran. Kapan kamu melakukan CPR? Pagi ini, saat aku menemukannya. Sebelum kamu menelpon. Ya, Sekarang jam 1. aku sudah mencoba, aku sudah bangun, tapi aku benar-benar keluar dari tempat tidur sekitar jam 12.30, entahlah. Jadi aku turun ke bawah, terus aku kayak, oh sial, dia masih di dalam koper. Saat itulah aku menemukannya, lalu aku mengeluarkannya. Aku mencoba melakukan CPR, lalu aku memanggilnya, dan kemudian aku menelpon kalian. Apakah dia sampai di sini sebelum pemadam kebakaran datang? Siapa? Suamimu? Mantan suamimu? Ya, oke. Kamu tinggal di mana? Tepat di ujung jalan. Oke. Jadi kamu sedang bermain dan tidak naik ke sana. Aku naik. Tapi kemudian aku tertidur. Oke. Oke, kamu baik-baik saja. Aku tidak ada di sini. Aku hanya mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Aku tertidur. Aku tidak tahu apakah dia mati lemas, atau seperti kena aneurisma, atau serangan jantung, atau sesuatu. Penyakit apa saja yang dia miliki? Setahu aku, tidak ada. Tidak ada yang kamu tahu. Setahu aku tidak ada. Tidak. Tidak. Yang kami punya hanya sebotol anggur. Benar-benar hanya sebotol anggur. Oke. Mengerjakan karya seni puzzle. Lalu kami memutuskan untuk bermain petak umpet. Itu saja yang terjadi. Jadi berapa lama kamu melakukan CPR padanya sebelum menelpon 911? Kamu sudah mencoba itu sepanjang pagi. Ya, oke. Lalu aku menelponnya saat aku Mungkin sedang merasa hancur. Sini, biar aku isi bagian yang kosong ini ya. tolong nikahi Dr. Pepperku. Aku benar-benar menyerah. Tolong kasih kami tagihannya. Oke, ayo pergi. Dia ada di meja kasir. Ada apa saja dari rumah? Jaga diri ya. Aku ingin kamu duduk karena aku tidak mau kamu pingsan. Ini mungkin terlalu banyak buat kamu. Mungkin aku punya air. Aku bisa ambilkan air untukmu, oke? Aku hanya ingin kamu tidak berdiri karena aku tidak mau kamu pingsan. Aku butuh kamu mencari air. Sarah sedang shock. Mantan suaminya Brian yang sekarang ada di lokasi setelah mencoba menghubunginya tentang putra mereka berbicara dengan petugas sheriff. Aku mulai menelpon sekitar jam 11.30. Menelpon setiap setengah jam, 1 jam, atau lebih. Dan akhirnya aku berhasil menghubunginya pada 12.49. Yang memberitahuku apa yang sedang terjadi dan menanyakan apakah aku bisa datang ke sini. Jadi aku pun datang ke sini. Dia menelpon pukul 12.45. Ya, oke, 12.49. 12.49. Saya datang ke sini, saya bilang dia harus menelpon 911, minta seseorang datang ke sini. Lalu pada dasarnya, dia bilang dia perlu keluar, minum, dan merokok. Saya keluar lagi dari rumah karena saya tidak... Siapa yang menelpon? Kamu yang menelpon atau dia yang menelpon? Ya, saya yang menelpon. Dia menelpon saya kembali saat saya dalam perjalanan untuk memastikan saya benar-benar datang. Saya menelpon dia. Oke, jadi dia menelpon, kamu datang ke sini. Saya yang menelpon dia duluan. Oke. Mencoba mencari tahu apakah dia akan bisa mengacaukan segalanya. Ada sesuatu dengan semua yang sedang terjadi. Saya sudah beres-beres, menaruh anak anjing di kandangnya. Saat saya mulai menyetir ke sini, dia menelpon saya untuk memastikan saya benar-benar datang. Dan kemudian saya langsung sampai di sini. Apakah kamu masuk ke dalam dan melihat? Lalu saya masuk lewat depan. Saya tidak melewati area ubin kecil di depan. Ayo, lewat sini. Saya membeli kaki. Saya sebenarnya tidak ingin berada di sana dekat itu. Jadi saya bilang padanya, saya akan pergi. Ya. Hanya demi kepentingan tempat kejadian perkara, saya ingin tahu jika saya menemukan jejak kaki Anda, itu karena Anda masuk sejauh ini ke dalam rumah. Jadi, apakah Anda benar-benar melangkah sampai ambang pintu? Saya rasa saya tidak pernah sampai ke karpet. Saya pikir saya hanya sampai di situ saja. Saya pernah ke sini sebelumnya. Benar, iya. Tapi tidak, saya rasa saya tidak pernah melangkah melewati itu. Kamu sempat melewati situ, oke. Jadi aku menyentuh gagang pintu. Aku rasa aku tidak menyentuh apapun, kecuali aku tidak tahu apakah itu benar-benar penting. Oke, jadi itu saja tips yang kamu punya. Kami akan tetap waspada untuk kami. Kami akan melakukan beberapa panggilan telepon, dan setelah itu kita lihat lagi. Beritahu aku jika dia punya masalah medis atau apapun. Tidak.
Oke, tapi kamu sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya? Aku sudah pernah bertemu dengannya ya. Oke, mereka punya sejarah yang menarik. Oh, benarkah? Oh, kalian sering dipanggil ke sini soal mereka berdua ya? Iya. Dia sudah datang sekitar 5 kali melawan dia. Serius? Oke, aku tidak terlalu kenal dia. Aku belum pernah ke sini secara langsung. Memang belum, dia saat ini menjalani pembebasan bersyarat karena itu. Jadi karena... Kekerasan dalam rumah tangga terhadap dia. Ya. Oke. Ya, terakhir kali dia mendapat sidang ulang atau semacamnya. Dia harus mengikuti kelas kekerasan dalam rumah tangga. Aku tahu dia melakukannya di kantor petugas pembebasan bersyarat. Hal-hal seperti itu. Tapi maksudku, setiap kali dia harus menangkapnya, keesokan harinya dia berusaha membebaskannya dengan jaminan. Sarah bersikeras bahwa saat dia pergi tidur, George masih hidup. Ceritakan lagi padaku. Kalian bermain tadi malam, minum sebotol anggur, Menyusun puzzle, membuat karya semi, karya semi. minum sebotol anggur, lalu memutuskan untuk bermain petak umpet. Lalu jam berapa itu? Kamu ingat? Maksudku, aku tahu aku sudah di tempat tidur mungkin sekitar 12.30. Oke, baiklah. Aku setidaknya naik ke atas dan aku tertidur. Oke. Lupa kalau dia sedang bermain petak umpet. Ya, dan pada suatu saat kamu memasukkannya ke dalam koper. Tidak. Dia masuk ke dalam koper. Jadi dia pikir akan lucu kalau dimasukkan ke dalam koper. Jadi aku bilang, oke, aku akan bercanda denganmu. Dan aku akan menutup resletingnya dan membuatmu, kamu tahu, sedikit meronta, apapun itu. Tapi kemudian aku tertidur. Aku tertidur. Di mana koper itu? Tepat di tempat aku berada di dalamnya. Tepat di bawah sana. Ya, kamu menutup resletingnya saat dia di dalam. Ya, kupikir itu akan sedikit lucu. Memang lucu. Kami berdua tertawa tentang itu. Lalu aku tertidur. Kamu tertidur di mana? Di lantai atas. Di kamar tidurmu? Iya. Oke. Benar-benar lupa kalau dia masih ada di dalam koper. Oke. Lalu kamu turun lagi ke bawah. Pagi ini atau siang ini? Iya. Waktu aku dapat. Sekitar jam 12.30. Aku sudah bangun, tapi aku benar-benar lupa kalau dia ada di dalam koper. Dia bisa memberitahumu bahwa ada banyak hal yang aku atau kami miliki dan lakukan pekerjaan. Ya, dia memang memberitahuku. Hidup dan semacamnya. Jadi, aku langsung mulai melakukan CPR padanya. Ya. Ya, tentang pagi ini untuk mulai melakukan CPR itu. Tidak. Itu siang hari. Aku sudah bangun, tapi akhirnya aku memutuskan untuk turun ke bawah sekitar jam 12.30-an. Entah jam berapa tepatnya. Dan aku berpikir, aku lupa dia ada di dalam koper. Dan dia tidak bergerak, tidak ada yang terjadi. Jadi aku membuka resletingnya, mengeluarkannya, dan mulai melakukan CPR padanya. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Aku menelponmu saat dia sampai di sini. Begitu dia sampai di sini, ayahmu ya. Oke, dan seperti udara keluar. Dan dia terdengar seperti mengorok tapi. Aku bisa tahu hanya dengan melihatnya. Bahwa kamu tahu cara melakukan CPR. Kamu melakukannya sendiri? Iya, oke. Dan orang yang sedang berbicara di telepon denganku juga menghitung bersamaku saat aku melakukannya. Dan dia tidak punya riwayat medis. Dia tidak minum obat apapun. Aku tidak tahu. Maksudku, aku tidak tahu soal medisnya. Seperti apa? Yang aku tahu, dia sama sekali tidak minum obat apapun. Oke, satu-satunya hal, seperti yang aku bilang, aku tidak tahu apakah alkohol ada hubungannya dengan itu. Tapi kami minum sebotol anggur. Oke. Sarah jelas tahu betapa buruknya ini terlihat. Dia mulai cemas tentang bagaimana keluarga George akan bereaksi. Aku takut nyawaku terancam. Aku ingin kamu tahu itu. Aku takut. Keluarganya tidak pernah menyukaiku. Aku adalah iblis biru putih, begitu mereka memanggilku. Jadi mereka memang tidak pernah menyukaiku. Mereka tidak pernah menerimaku. Mereka tidak pernah menganggapku bagian dari mereka. Apakah kamu sudah menelpon salah satu dari mereka? Kami sudah bicara dengan putri-putrinya kemarin. Bukan, maksudku tentang hal ini. Oh, tidak. Oke. Itu. Jadi tidak ada yang akan tahu sampai kami memberitahu mereka. Jadi mereka tinggal di sekitar sini? Iya, mereka tinggal tidak jauh dari sini. Mereka akan membunuhku. Anak-anaknya akan membunuhku. Mereka akan memberitahuku. Ini tidak disengaja, oke? Dan mereka tidak akan mengerti itu. Mereka tidak akan menerimanya. Kami akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan kami akan mengambil tindakan. Kami pasti akan memastikan kamu tidak merasa takut saat kami pergi. Oke. Segera, para penyelidik menyadari bahwa bukti-bukti tidak sepenuhnya sesuai dengan cerita Sarah. Ketika laporan autopsi atas George keluar, jelas bahwa dia harus banyak memberikan penjelasan. Dia setuju menjalani wawancara resmi dengan polisi. Kami diberitahu oleh dokter tentang beberapa luka yang dia alami. Jadi aku penasaran. Jadi dia punya bekas goresan di punggungnya.
Aku tahu itu bekas apa, oke. Dan itu disebut memar. Kamu tahu apa itu memar? Jadi intinya, kamu dipukul, lalu akan ada bekasnya. Akan muncul memar. Seperti seseorang memukulmu, atau semacamnya, itu disebut memar. Jadi dia mengalami beberapa cedera di bahu kirinya. Dia punya luka di dekat bibirnya. Kami bisa melihat mulutnya sedikit. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Oke. Juga, dia jatuh dari sepeda anakku. Oke. Jadi aku tidak tahu. Dan dia terkenal suka menabrak dinding atau rak di lorong. Itulah sebabnya. Oke. Bagaimana dengan goresannya? Karena ada juga seks. Ya. Oke. Karena ada juga goresan di bagian belakang lehernya. Agak seperti memanjang, tapi lurus melintang. Aku sama sekali tidak tahu itu berasal dari apa. Dan semuanya baru saja terjadi. Maksudku, itu terjadi baru-baru ini. Bukan sesuatu yang terjadi setelahnya, atau yang terjadi seminggu lalu, atau 2 hari lalu, 3 hari lalu. Itu pasti terjadi, kamu tahu, malam sebelum dia. Sejujurnya, sejujur-jujurnya, kami belum membahasnya. Itulah sebabnya, satu-satunya hal yang kupikir kalian akan tanyakan padaku, yang mana aku juga akan jujur padamu, aku cuma menggaruk punggungnya. Semua yang lain, aku sama sekali tidak tahu itu apa. Tidak tahu itu apa. Tapi, aku juga pernah mengundang putraku ke rumah. Jadi, kapan putramu terakhir kali ke sana? Kapan terakhir dia ke sana? oh astaga. Setahu saya dia ada di sana sekitar hari Selasa lalu. Aku tidak tahu apakah itu hari Selasa. Tapi ya, dia memang ada di sana minggu lalu. Jadi, ya, kita sedang membicarakan hari Minggu. Kita hanya membicarakan apa yang terjadi hari Minggu. Karena luka-lukanya terjadi dalam rentang waktu itu. Jadi, maksudmu itu 2 hari yang lalu? Minggu malam menuju Senin pagi. Kamu menelpon kami kemarin jam 1, tapi kejadian yang kalian ceritakan itu terjadi malam sebelumnya, saat kalian sedang lukis dan sebagainya. Benar. Jadi kita sedang membicarakan hari Minggu. Lalu kenapa kamu begitu bingung? Karena kami bersenang-senang duduk di teras belakang sambil minum anggur dan merokok beberapa batang rokok. Lalu memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan benar-benar melukis, mengerjakan puzzle, bermain, dan mendengarkan musik. Itulah sebabnya tidak ada yang kehilangan kendali. Ini yang benar-benar membuatku tercengang, seperti aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu, tidak ada yang sampai mengangkat tangan terhadap siapapun. Dia juga punya seperti di sisi kiri dahinya, dia pada dasarnya mengalami memar. Dan di seperti kepala dan tengkoraknya, saya tidak tahu. Seolah-olah sesuatu memukulnya. Saya rasa tidak, karena saya tidak menyentuhnya. Saya tidak menyentuhnya. Sarah sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan. Dia setuju untuk memberikan sampel DNA dan bahkan menyerahkan ponselnya. Tapi apa yang ditemukan penyelidik di galeri fotonya membuat mereka terdiam. Sarah tidak hanya merekam satu video George yang berada di dalam koper dengan resleting tertutup rapat. Detektif menemukan 2 rekaman yang berbeda. Sarah. Untuk semua yang telah kamu lakukan padaku. Sarah. Untuk semua yang telah kamu lakukan padaku. Sarah. Kamu. Sarah. Kamu. George memohon untuk dibebaskan. Sarah mengejeknya. Lalu suaranya mulai melemah. Sarah. Bodoh. Sarah. Ini nama saya. Jangan khawatir tentang. Sarah, aku nggak bisa bernapas, sayang. Sarah, apa dia... Iya, itu yang kamu lakukan saat mencekiku. Sarah. 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 Sarah, aku nggak bisa bernapas, sayang. Itu salahmu sendiri. Sarah, aku nggak bisa. Itu salahmu. Sarah. Nyata di sekitar beberapa orang. Mungkin kamu ingin menyerah untuk itu. Tambahan.
bagus untuk mendapatkan ini. Sarah. Nyata di sekitar. Sarah. Sarah. Aku tidak bisa bernapas. Sayang. Itulah yang aku rasakan saat kamu selingkuh dariku. Kamu. Iya. Ketika dihadapkan dengan bukti-bukti, tampaknya Sarah tahu betapa buruknya ini terlihat. Niatku bukan untuk membuat ini terjadi. Aku sangat menyesal tentang hal ini. Aku belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Aku merasa mual. Apalagi dengan itu. Aku pikir aku tidak bisa tidur tadi malam. Aku tidak tahu. Ya. Begini masalahnya. Kamu bilang ke kami tadi malam. Kamu ingat jelas saat kamu bilang dia tertawa. Kamu juga tertawa. Kamu memasukkannya ke dalam koper. Dia punya 2 jari yang menjulur keluar dan kamu pergi tidur. Sekarang kami melihat sesuatu yang benar-benar berbeda. Dan itu sebenarnya menunjukkan kamu marah dan lagi-lagi menggunakan kata-kata kasar kepadanya saat dia memohon agar dikeluarkan dari koper itu demi nyawanya. Jadi kami berasumsi. Kami tidak berasumsi seperti itu. Jadi kebetulan saja setiap kali aku merekam video atau melakukan hal lain, kebetulan saja hal itu tidak ada di dalamnya. Oke. Dan di video itu juga, kamu tidak bisa melihat lubang apapun. Tidak ada bagian di situ di mana resletingnya terpisah dan kamu bisa melihat lubang. Kalau ada lubang, dia pasti mendorongnya, memohon padamu untuk mengeluarkannya. Kita seharusnya bisa melihat lubang itu. Alkohol. Berdasarkan apa yang Anda ceritakan kepada kami, seharusnya dia bisa keluar. Tapi video itu menunjukkan dia berusaha keluar, memohon untuk keluar, dan dia tidak bisa. Jadi itulah yang sedang kami coba cari tahu. Saya tidak tahu apakah mungkin Anda terlalu banyak minum? Anda menutup resletingnya sampai atas. Lalu Anda tahu sendiri. Saya tidak menutup resletingnya sampai atas. Ya. Saya tidak menutup resletingnya sampai atas. Ini mengerikan, oke? Mengerikan. Ini sangat buruk. Mengerikan. Aku rasa aku tidak akan pernah baik-baik saja lagi karena ini. Tidak akan pernah baik-baik saja lagi. Menghadapi semua hal lain yang aku miliki dalam hidupku secara pribadi. Dan kemudian ini, yang sangat aku cintai, itu tidak disengaja. Aku akan meletakkan tanganku di atas Alkitab. Itu tidak disengaja. Aku tidak akan melakukan itu padanya, maupun pada siapapun. Tapi para penyelidik tidak yakin. Dia tidak sepolos seperti yang dia tunjukkan. Bagaimana kamu bisa tidak sengaja pergi tidur? Kamu bilang kamu naik ke atas dan masuk ke tempat tidur. Itu berarti kamu sengaja pergi tidur. Menunggunya. Dan dia tidak datang, tapi kamu juga tidak turun untuk memeriksanya. Jadi aku kebetulan tertidur. Saat aku bilang tertidur. Apa yang biasanya kamu lakukan saat kamu pergi tidur? Apa maksudmu? Untuk apa tempat tidur itu? Untuk tidur. Benar. Jadi kamu pergi tidur. Jelas, kamu juga bisa tahu bahwa... Aku tahu. Oke. Kamu terus bilang ke kami, "Hei, aku tidak mabuk. Aku tidak begini. Aku tidak begitu." Dalam keadaan mabuk dan terpengaruh yang... Ya, kamu bisa tahu aku sudah minum, tapi... Jadi kalau kamu tidak mabuk, lalu kenapa kamu meninggalkan seseorang di dalam koper yang memohon untuk keluar dan bilang mereka tidak bisa bernapas? Kalau aku tidak minum, kamu masih pikir akan tetap sama. Seperti, ayo masuk, aku mau tidur. Aku tidak membunuh dia. Kamu meninggalkan dia di sana untuk memberinya pelajaran. Aku tidak bermaksud meninggalkan dia di sana. Itu yang sedang aku coba jelaskan padamu. Kamu bangkit dan pergi. Bagaimana itu bukan berarti kamu sengaja meninggalkannya? Karena aku melihat ke lubang itu dan tahu lubang itu ada di sana. Dia akan keluar, tidak? Masalah. Lalu dia tidak keluar. Tapi kamu tidak. Pergi, mau ngeceknya. Kamu bilang kamu sudah bangun selama 30 menit dan dia tidak naik. Kamu tidak turun dan cek dia? Aku di tempat tidur. Kamu bahkan berpindah. Kamu mengaku memindahkan koper itu, seperti memindahkannya. Kamu menggulingkannya. Maksudku, itu bukan seperti... Aku tidak mau itu jadi seperti itu. Jangan. Aku tidak mau dia terbalik. Bagaimana bisa sampai terbalik seperti itu? Baiklah. Kalian benar-benar bikin aku pusing sekarang. Kenapa kalian tidak membiarkannya keluar? Itu cuma pertanyaan sederhana. Sejujurnya padamu, maksudku,
Apa kita sedang menghukumnya? Tidak, ya. Itu yang kamu katakan di video. Ini yang kamu dapatkan. Ini yang kamu? Membuatku merasa seperti ini. Begini, dan kemudian semuanya berbalik menyerangku. Maksudku, semuanya berbalik menyerangku. Dan aku mengerti betapa seriusnya ini. Aku hanya... Ini mengerikan, aku tahu. Oke. Ini mengerikan. Dan aku akan memberitahu kalian berdua sekarang juga. Aku tidak akan pernah minum alkohol lagi. Aku tidak akan pernah minum alkohol lagi. Aku tidak peduli apapun bentuknya, caranya, atau apapun itu. Tapi mari kita kembali ke topik ini. Apa alasan meninggalkannya saat dia memohon untuk dikeluarkan? Aku tidak mengerti itu. Yang aku rasakan adalah, dan sekali lagi, ini semua tentang masalah waktu. Kalian semua begitu. Aku tidak menanyakan soal waktu. Aku tidak peduli soal waktu. Saat di dalam tas, dia bilang, Aku bisa. Kamu bilang. Jadi selama beberapa menit dia di sana, seperti Minimal 11. Tapi ya, silakan lanjutkan. Untuk merasakan. 11. Minimum. Satu video. Nah, di antara dua video itu. Iya. Jadi, apa pertanyaannya tadi? Saat dia memohon demi nyawanya, mengatakan dia tidak bisa bernapas, tolong keluarkan aku. Dan kamu berkata, kenapa kamu tidak membiarkannya keluar saja? Apa yang ingin kamu buktikan padanya? Jelas ada sesuatu di kepalamu yang kamu pikirkan saat dia meminta untuk dikeluarkan. Kamu lagi-lagi, ini seperti anak gembala yang berteriak, serigala! Oke, tapi di mana permainan ini berakhir, aku tidak tahu. Apa kamu bilang ini adalah sebuah permainan? Jelas, maksudku dengan cara yang salah. Jadi apa niatmu meninggalkannya di sana? Dan itu tidak adil. Itu tidak adil. Kalian semua mencoba, lagi-lagi, dia ada di sana. Malam. Itulah yang terjadi. Itu benar-benar yang terjadi. Dengan sengaja. Bagaimana tidak? Kamu bangun dari sofa, naik tangga, dan masuk ke tempat tidurmu. Mengira dia akan keluar. Dia tidak keluar, dan kamu tetap tidak turun. Dan ini semua tentang soal 30 menit yang kalian coba lakukan. Terserah. Sejauh yang aku tahu, itu cuma 10 menit. Dia tidak bisa bernapas. Aku tidak tahu apa yang kamu ingin aku katakan padamu. Sarah mulai terpojok. Setelah meninjau semua bukti, para penyelidik tidak punya pilihan lain. Baiklah, tolong berdiri. Berbalik, hadap ke dinding. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Apakah ada sesuatu di sakumu yang perlu aku ketahui? Tidak. Oke. Kenapa ini terjadi? Karena George sudah meninggal. Bukan sengaja. Kami mengerti itu. Dia tetap saja sudah meninggal. Ya. Tolong, ada yang bisa menelpon Ryan. Atau aku tidak bisa menelpon. Kamu bisa menelpon saat kami membawamu ke penjara. Jadi ini hanya tipuan. Aku ditipu. Aku datang ke sini untuk memintamu menjelaskan beberapa hal masa lalu. Dan kamu sudah dibacakan hak-hakmu. Tanggapanmu terhadap semuanya adalah, pada dasarnya aku tidak melakukannya. Dengan sengaja. Oke, itu saja. Itu tidak masalah. Kamu tetap melakukannya. Sarah ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2, sebuah dakwaan yang dapat dihukum penjara seumur hidup di negara bagian Florida. Kenapa dia akan melanjutkannya? Dia mengaku tidak bersalah, dan kemudian kasusnya menjadi berita utama di seluruh dunia. Video yang dia rekam tentang George di dalam koper menjadi viral, dan dia dijuluki si pembunuh koper. Butuh waktu bertahun-tahun sampai kasus ini akhirnya dibawa ke hadapan juri. Itu sebagian karena Sarah tidak bisa mempertahankan pengacaranya. Beberapa pengacara mengundurkan diri dengan alasan perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Yang lain mundur karena konflik kepentingan. Selama sidang pada September 2023, pembela umum Frank Bankowitz yang merupakan pengacara ke-6 mengatakan kepada hakim bahwa dia lelah dengan pelecehan verbal dari Sarah. Yang mulia, surat-surat yang telah Anda terima, hinaan dan cercaan terhadap layanan saya dalam kasus ini, saya tidak bisa mewakili dia secara efektif. Dia tidak mempercayai saya. Dia menyebut saya gagal, saya rasa padut, dan seterusnya. Terus-menerus. Dan tidak ada seorang pun yang seharusnya harus menanggung komentar-komentar merendahkan seperti itu. Dan diharapkan bisa mewakili seseorang secara efektif.
terutama dalam kasus pembunuhan. Hakim menegur Sarah, dia benar-benar hampir kehabisan pilihan. Tapi ada satu hal yang ingin saya peringatkan kepada Anda. Jika ini menjadi masalah pada pengacara yang ditunjuk pengadilan lainnya, saya akan melihat lebih dekat apa saja perselisihan yang diklaim itu. Anda berhak mendapatkan pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan. Ada keputusan-keputusan tertentu yang mutlak menjadi hak terdakwa dalam membela kasusnya. Seperti apakah mereka akan menjalani persidangan atau tidak? Apakah mereka akan bersaksi atau tidak? Namun, ada banyak keputusan dalam sebuah kasus yang menjadi hak pengacara untuk memutuskannya. Dan meskipun Anda tentu saja berhak untuk berkonsultasi dan berdiskusi dengan pengacara Anda, mereka tidak secara otomatis akan melakukan apapun yang Anda katakan. Mereka menggunakan penilaian profesional dan pengalaman mereka, melihat bukti, melihat hukum, dan melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Namun drama soal kuasa hukum Sarah terus berlanjut selama lebih dari setahun. Jadi, dia mulai mengambil tindakan sendiri. Dia menulis sejumlah surat panjang kepada satu orang secara khusus, Hakim Michael Kranick, hakim baru yang mengawasi kasus pembunuhannya. Dalam surat tulisan tangan setebal 58 halaman tertanggal 7 Juni 2024, Sarah Boone terus-menerus mengeluh tentang bagaimana dia merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem peradilan. Mengapa saya tidak bisa menggunakan hak-hak konstitusional saya? Apakah saya satu-satunya yang peduli dengan pelanggaran yang terus terjadi? Mengapa saya tidak bisa mendapat pembebasan dengan jaminan? Mengapa saya tidak bisa mendapatkan semua catatan medis saya? Mengapa saya tidak bisa mendapatkan semua bukti digital dan berkas discovery saya? Mengapa saya tidak bisa mendapatkan semua dokumen, catatan, surat, foto, dan semua milik saya yang dikembalikan oleh mantan pengacara saya? Mengapa saya tidak bisa berbicara dengan investigator saya? Mengapa saya tidak bisa mendapatkan daftar saksi saya? Mengapa saya tidak bisa diperlakukan secara adil, sesuai hukum, dan dilindungi oleh sistem peradilan? Sarah kemudian menulis bahwa pengacara pembela yang ditunjuk pengadilan, Patricia Cashman, yang merupakan pengacara ke-8, sama sekali tidak melakukan cukup banyak hal. Dia menulis, mengapa pengacara saya tidak bisa memberikan jawaban yang jujur kepada saya? Mengapa pengacara saya tidak bisa menunjukkan semua yang dia bilang dia miliki dan menyelesaikan peninjauan untuk kasus saya, tetapi justru menahannya dari saya setelah saya berulang kali meminta dan menanyakannya? Mengapa pengacara saya tidak bisa memberikan saya akses ke apapun yang saya minta terkait kasus saya? Dalam satu halaman, Sarah mengakui bahwa dia keluar dari pertemuannya dengan pengacaranya karena apa yang dia sebut sebagai sikap yang tidak pantas, tidak informatif, tidak profesional, dan sombong. Tapi Sarah mengatakan bahwa dia bukan masalahnya. 4 hari setelah mengirim surat kepada hakim, Patricia Cashman mengajukan permohonan untuk mundur sebagai pengacara Sarah. Pada titik ini, tanggal sidang Sarah semakin dekat. Namun beberapa minggu kemudian, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Pada Juli 2024, Sarah melepaskan haknya untuk mendapatkan pengacara pembela yang ditunjuk pengadilan, sehingga dia hanya punya 2 pilihan, membayar pengacara pembela sendiri atau membela dirinya sendiri. Sarah memilih untuk mewakili dirinya sendiri. Artinya, sekarang dia menjadi pengacaranya sendiri. Membela diri sendiri di persidangan bukanlah tugas yang mudah, apalagi jika kamu bukan seorang pengacara berlisensi. Jadi, dalam upaya mencari pengacara lagi, Sarah menulis iklan lowongan kerja. Iklan itu berbunyi, narapidana mencari pengacara, mencari tantangan yang menjanjikan, siap tampil di televisi nasional. Apakah Anda bersemangat dengan sisi Kin? Tunjukkan pada dunia siapa dirimu dengan kreativitas asli, keahlian luar biasa, dan kecerdikan penuh percaya diri. Dan tentu saja, Sarah memang punya daftar kualitas yang dia inginkan dari pengacaranya. Seperti dapat dipercaya, jujur, penuh semangat, berpikiran terbuka, luar biasa, memiliki kemampuan memecahkan masalah, selalu melibatkan klien, berorientasi tim, kolaboratif, sangat efisien dalam mendengarkan, berkomunikasi, memahami, berdedikasi untuk sukses, memiliki pola pikir pemenang, menjaga kepercayaan pada klien dan kasus, serta mampu berpikir berbeda dan mengatasi segala situasi. Dia mengakhiri iklannya dengan menyebut kesempatan ini sebagai, kutip, epic, sebelum menulis, kutip, berinvestasilah pada yang tertindas, percayalah. Iklannya tidak mendapat tanggapan, tetapi waktu terus berjalan, persidangannya semakin dekat. Dan pada bulan Agustus 2024, dia mengajukan mosi pembelaan, sekali lagi atas nama dirinya sendiri, mendesak hakim untuk membatalkan kasusnya. Sarah mengklaim bahwa hak konstitusionalnya untuk segera diadili telah dilanggar. Dalam mosinya, dia menulis, kutip, negara bagian Florida belum memenuhi persyaratan atau membuktikan alasan yang sah atas keterlambatan tersebut. Ineffective, yang menurut saya maksudnya adalah inefektif. Pengacara yang disediakan negara yang di bawah standar seharusnya sudah mengajukan permintaan ini sejak lama, membuktikan hal ini sebagai fakta, kutip tutup. Hakim menolak permohonannya agar kasusnya dibatalkan, namun dia tetap mendapatkan beberapa kemenangan.
Saya merasa tidak adil bahwa Anda, pertama, ingin saya mewakili diri saya sendiri, dan kemudian kedua, Anda ingin saya benar-benar mewakili diri saya sendiri. Sambil diborgol untuk bisa secara progresif dan aktif berpartisipasi dengan baik seperti yang lain, hanya dengan sekedar bisa menulis catatan. Pada suatu saat, saya yakin saya akan membawa beberapa barang ke pengadilan yang perlu saya raih, saya buka atau saya serahkan. Fungsi normal pada tubuh secara keseluruhan dengan tingkat yang sama seperti siapapun di ruang sidang, agar saya juga bisa melakukan hal yang sama dan berfungsi secara adil dan layak. Saya tidak tahu apakah ini termasuk nasihat hukum atau bukan, tapi dalam sebuah persidangan, apakah Anda bisa memberitahu saya apakah para terdakwa kami diborgol? Atau apakah ini sesuatu yang bahkan tidak perlu saya khawatirkan karena mereka memang tidak diborgol? Biasanya Bu, para terdakwa memakai borgol kaki yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Deputi Low dan Blowton. Borgol mereka dibungkus agar teredam sehingga tidak berbunyi, tidak berisik, atau menimbulkan suara apapun. Perhatian jika panel privasi yang terletak di depan meja penasihat pembela akan menghalangi juri untuk melihat hal tersebut. Tangan mereka bebas, tetapi kaki mereka diborgol. Terima kasih. Ya, saya sangat ingin dibebaskan dari borgol, hanya agar bisa mencatat dan berfungsi secara normal dan setara, setidaknya untuk sidang dan sebagainya, yang mana kami sudah banyak jadwalkan ke depannya. Dan kemudian ketika persidangan tiba, baik itu persidangan maupun sidang, saya sangat menantikan agar borgol ini bisa dilepas, dan hal itu segera diberlakukan. Apapun caranya dan bagaimanapun saya harus melakukannya, setidaknya agar borgol ini bisa dilepas. Tak lama setelah itu, Sarah menerima kabar bahwa ada seseorang yang siap untuk mewakilinya. Pengacara pembela dari Florida, James Owens. Masalahnya, dia punya sangat sedikit waktu untuk mempersiapkan diri. Hakim menolak permohonan penundaan dari pihak pembela. Sidang pembunuhannya sekarang hanya tinggal beberapa minggu lagi. Dalam sidang bulan September 2024, pengacara Sarah membeberkan semua kartunya. Ini akan menjadi pertama kalinya publik melihat strategi pembelaan di persidangan. Sindrom pasangan yang dianiaya. Mereka justru menuntut korban dalam kasus ini. George Torres setidaknya 3 kali. Saya rasa sebenarnya lebih seperti 4 atau 5 kali. Tapi mereka membuka sebuah berkas. Mereka menuntut dia di wilayah ini atas tuduhan penganiayaan. Dan melanggar syarat jaminan yang berkaitan dengan menjauhi Sarah Boone. Tapi penganiayaan terhadap Sarah Boone. Mereka, jika ada yang tahu, sangat sadar bahwa ada potensi masalah dengan kebiasaan Tuan Torres yang sering memukuli klien saya. Selain itu, klien saya menyampaikan dalam interogasi yang saya tahu belum dilihat oleh pengadilan, mohon lihat rekaman video. Mohon lihat ponsel saya. Mohon lihat rekaman video. Mohon lihat foto-fotonya. Saya butuh ponsel saya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa dia menyerang saya. Itu diabaikan. Mereka sudah memiliki semua bukti ini. Mereka sudah tahu semua yang sebelumnya. Kekerasan yang dialami Sarah Boone di tangan Tuan Torres. Saya sudah melakukan yang terbaik, Yang Mulia. Saya sudah mengajukannya. Saya sudah mengajukan. Saya merasa harus punya seorang ahli. Saya menjelaskan secara umum bahwa dia mengalami kekerasan psikologis dan fisik oleh Tuan Torres berulang kali selama periode waktu tertentu yang akhirnya mengarah pada kejadian ini. Pihak penuntut keberatan dengan teori ini. Namun, hakim mengizinkan pihak pembela untuk mengajukannya di persidangan. Pada bulan Oktober 2024, waktunya habis. Lebih dari 4 tahun setelah kematian George, pemilihan juri dimulai untuk kasus pembunuhan Sarah yang menjadi sorotan. Jumlah calon juri menyusut menjadi 8 perempuan dan 6 laki-laki. Dari jumlah tersebut, hanya 6 orang yang akan menentukan nasib Sarah Boone. Pernyataan pembukaan dimulai di ruang sidang Florida yang penuh sesak. Ada percakapan antara saudara laki-laki Tuan Torres dan sekali lagi, tidak ada yang tahu siapa yang menggunakan ponsel-ponsel ini pada saat pesan teks dikirim dalam catatan yang akan Anda lihat. Namun, ditunjukkan bahwa ada komunikasi antara salah satu saudara laki-laki almarhum dan pemilik ponsel yang diambil yang merupakan milik Nona Boone.
Pesan teks dari saudara laki-laki itu adalah, "Yo, putriku memberitahuku apa yang kamu lakukan, Sarah. Aku tidak ingin kamu berada di dekat putri-putriku atau keponakan-keponakanku." Dan itu terjadi pada Natal 2019, kurang dari 2 bulan sebelum kejadian ini. Dia membalas, atau orang yang menggunakan perangkatnya saat itu, yang kau sebut ayahmu, memukul wajahku. Pesan berikutnya adalah petak umpet. Aku akan melakukannya. Mereka bersama selama lebih dari 3 tahun. Dan ada beberapa insiden sebelumnya. Tidak ada pesta. Kami punya fotonya. Ada beberapa insiden di mana polisi dipanggil dan mereka mengambil foto. Jadi kamu akan bisa melihat buktinya. Dan kami percaya pengadilan akan memberi Anda petunjuk di akhir sidang saat Anda mempertimbangkan pembelaan diri, yang kami sebut penggunaan kekuatan tidak mematikan yang dapat dibenarkan, atau penggunaan kekuatan mematikan yang dapat dibenarkan bahwa Anda dapat mempertimbangkan. Tindakan sebelumnya, riwayat kekerasan, kesulitan-kesulitan sebelumnya yang dialami para pihak dalam mempertimbangkan situasi yang dihadapi olehnya saat mengambil keputusan untuk menggunakan kekuatan yang wajar sesuai dengan keadaan. Seperti dalam semua kasus pidana, penuntut memiliki beban pembuktian, dan dalam kasus khusus ini, mereka harus membuktikan niat. Apakah Sarah dengan sengaja memasukkan George ke dalam koper? Beberapa saksi pertama dari pihak penuntut menjelaskan hubungan antara Sarah dan George. Saudara laki-laki George, Juan, memberikan kesaksian tentang percakapan terakhir mereka. Dia berteriak tentang apa? Sesuatu tentang dicekik, atau bagaimana dia mencekiknya. Aku benar-benar tidak tahu. Kurang lebih itu saja. Kira-kira berapa lama percakapan ini berlangsung? Mungkin 10 menit sepertinya begitu. Bagaimana percakapan itu berakhir? Karena dia berteriak di latar belakang. Kami hanya itu saja. Kami hanya... Apakah dia terdengar kesal? Dia terdengar kesal. Apakah kamu bicara dengan saudaramu setelah percakapan itu? Tidak. Itu adalah percakapan terakhirku dengannya. Tetangga seperti Vincent Battaglia mengungkapkan kepada juri bahwa pertengkaran George dan Sarah terjadi terus-menerus. Tapi ada satu momen yang sangat membekas baginya. Apakah Sarah Boone pernah menemuimu untuk membicarakan hal-hal yang kamu dengar dari apartemen mereka? Ya. Dan apakah kamu ingat berapa lama sebelumnya? Tanggal ketika polisi menelpon bahwa ini terjadi. Beberapa bulan, mungkin sekitar 4 atau 5 bulan sebelum itu. Jadi 4 atau 5 bulan sebelum Februari 2020? Ya. Dan ketika dia mendatangi Anda pada malam hari menjelang pati itu, apa yang dia katakan kepada Anda? Kurang lebih dia bilang kalau aku mendengar sesuatu seperti dodowas atau apalah itu di belakang, aku harus diam saja. Jangan bicara soal itu atau memberitahu siapapun. Dan aku cuma bilang, oke. Apakah dia membuat gerakan dengan tangannya? Ya seperti, kamu tahu, jari di atas bibir seperti, shh, diam saja, jangan bilang siapa-siapa, seperti itu. Apakah Anda ingat malam tanggal 23 Februari 2020? Ya, saya ingat. Dan apa yang paling Anda ingat dari malam itu? Yang paling saya ingat dari malam itu adalah suara yang sangat keras. Benar-benar sangat keras. Sampai-sampai cukup kuat untuk mengguncang dinding kamar saya. Dan saya ingat itu karena saya sedang duduk di tempat tidur saya, sedang FaceTime dengan pacar saya saat itu, dan saya benar-benar merasakan dindingnya bergetar sampai menghentikan percakapan saya. Dan dia bahkan bertanya kepada saya lewat komputer, "Itu suara apa?" Dan saya bilang, "Saya juga penasaran." Apakah kamu mendengar ada teriakan dari apartemen mereka malam itu? Sebelumnya, ya seperti hanya pertengkaran biasa saja. Apa hal terakhir yang kamu dengar? Hal terakhir yang saya dengar adalah suara keras
dan sedikit suara gesekan. Dan hanya itu saja. Setelah itu, semuanya jadi hening. Saksi kunci dari pihak penuntut ternyata adalah seseorang yang sangat dekat dengan Sarah, mantan suaminya, Brian Boone. Dan ketika Anda benar-benar menghubunginya, apa yang dia katakan pada Anda di telepon? Bahwa George sudah meninggal dan apakah saya bisa datang ke sana. Apakah dia mengatakan apa yang terjadi padanya? Saya tidak ingat apakah dia memberitahu saya saat itu di telepon atau ketika saya sampai di sana. Tapi dia bilang mereka sedang bermain petak umpet dan dia tertidur. Apa yang kamu sarankan untuk dia lakukan? Saya bilang dia harus menelpon 911 dan saya akan datang secepat mungkin. Dan ini terjadi pada panggilan telepon pertama Anda di sini sekitar pukul 12.30 pada tanggal 24 bulan 2. Ya. Apakah dia menelepon Anda lagi saat Anda sedang dalam perjalanan ke rumahnya? Ya, dia menelpon. Dia menelpon untuk menanyakan apakah saya masih akan datang ke rumahnya. Dan ketika Anda berbicara dengannya saat sedang dalam perjalanan, nasihat apa kalau memang ada yang Anda berikan kepadanya? Saya memberitahunya bahwa dia harus menelepon 911 dan mengatakan bahwa saya sedang dalam perjalanan, tapi dia harus meminta seseorang datang ke sana. Ceritakan kepada kami apa yang dia katakan kepada Anda saat Anda tiba. Bahwa maksud saya George sudah meninggal. Dan sekali lagi, saya tidak ingat apakah dia memberitahu saya saat itu atau sebelumnya bahwa mereka sedang bermain petak umpet dan dia tertidur. Tapi saat itu saya kembali memberitahunya bahwa dia harus segera menelpon 911 agar ada yang datang ke sana. Apakah dia sudah menelpon 911 pada saat itu? Tidak, dia belum menelpon. Jadi Anda sudah menyarankan dia 3 kali untuk menelpon 911. Ya. Pada hari ketiga persidangan, kasusnya sekarang berada di tangan pihak pembela. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu semua orang. Apakah Sarah akan bersaksi untuk membela dirinya sendiri? Jaksa telah selesai. Pihak pembela akan mengajukan kasusnya. Pembela, Tuan Owens, Anda dapat memanggil saksi pertama Anda. Pihak pembela memanggil Sarah Boone. Sarah yang berbicara dengan lembut menceritakan setiap aspek kehidupannya, mulai dari masa kecil hingga bertemu Brian dan kemudian George. Apakah kamu mencintai George? Aku masih mencintainya sampai hari ini. Kenapa kamu mencintai dia? George sangat bersemangat. George itu orang yang sangat apa adanya. George baik padaku di hari-hari yang baik. George memujiku. George dan aku adalah dua tubuh dengan satu jiwa. Begitu kata kami berdua. Aku tidak percaya pernah punya hubungan dengan siapapun seperti yang aku miliki dengan George. Sekarang kita tahu, teori dari pihak pembela adalah pembelaan diri. Menurut kesaksian Sarah, ada beberapa kejadian kekerasan fisik. Apakah George yang menyebabkan luka-luka ini? Ya. Apakah kalian berdua sedang minum-minum saat itu? Saya tidak ingat tentang perselisihan ini. Yang mulia, saya ingin mengajukan barang bukti. Baik, barang yang sudah ditandai sebagai P akan diterima sebagai barang bukti tanpa keberatan sebagai bukti pembelaan nomor 2. Nona Blue Death? Yes. Apakah luka-luka itu di lengan Anda? Yes. Apakah luka-luka itu disebabkan oleh George Torre? Yes. Dan Anda terlibat dalam insiden yang sama. Apakah ini Anda? Yes. Apakah itu cedera atau memar di tulang rusukmu, Eric? Yes. Di lenganmu? Yes. Saya akan menunjukkan sesuatu untuk diidentifikasi. Q, coba lihat. Apakah kamu mengenali foto itu? Ya. Apakah itu pahammu? Ya. Oke, apakah kamu ingat kejadian ini? Ya. Bisakah kamu memberitahu juri apa yang terjadi? Saya ingin mengajak anjing-anjing saya jalan-jalan dan turun dari teras belakang. Apakah kalian minum-minum? Iya. Jan. Dia kesal karena aku lebih memilih untuk mengajak anjing-anjingku jalan-jalan daripada duduk di sana dan terus minum.
Jadi dia menampar pahaku sekeras mungkin dan berkata bahwa aku tidak akan pergi kemana-mana. Dan itu tamparan yang cukup keras di pahaku. Apakah itu gambaran yang tepat dan akurat tentang luka yang kamu alami akibat George Torres menampar pahamu? Ya. Ketika dia ditanyai tentang malam tanggal 23 Februari 2020, dia menceritakan kisah yang berbeda dari yang dia ceritakan beberapa tahun sebelumnya. Kali ini dia mengakui bahwa dialah yang memasukkan dia ke dalam koper dan menutupnya dengan resleting. Ceritakan kepada kami apa yang terjadi. Aku hanya semacam menutupnya dengan resleting begitu saja. Kami pikir itu lucu dan kami bercanda tentang betapa kecilnya dia sampai bisa muat di dalam koper. Baiklah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah itu, kami cuman menertawakannya dan itu aneh saja karena dia cukup kecil untuk muat di dalam sana. Lalu aku sempat menggerakkan koper itu sedikit dengan dia masih di dalamnya. Tetap saja, itu masih lucu karena dia masih di dalam koper. Aku rasa aku dan dia memang seperti tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa muat di dalam koper itu. Apa akhirnya kamu menutup bagian atasnya? Ya, bagian atasnya memang sudah tertutup. Saat dia menyesuaikan diri di dalam sana, itulah cara aku tahu dia ada di dalam, karena tutupnya sedikit bergerak-gerak. Jadi dia masuk ke sana untuk bersembunyi, dan dia menarik penutupnya hingga menutupi dirinya. Tapi kamu bisa tahu dia ada di dalam. Ya. Kamu langsung melihatnya. Ya. Baiklah, jadi pada suatu saat, apakah kamu menutup resletingnya? Ya. Dan apa yang dia katakan atau lakukan saat kamu sedang menutup resletingnya? Aku hanya menganggap itu lucu. Yah, kalian berdua tertawa. Iya. Nah, jadi kamu menutup resletingnya. Apakah kalian masih tertawa setelah kamu menutup resletingnya? Iya. Ceritakan kepada juri apa yang terjadi setelah itu. Dari situ, aku hanya memindahkan koper itu beberapa kali. Hanya menggesernya di atas roda dan memindahkannya ke sana kemari. Dan pada saat itu, koper itu masih diam. Itu lucu. Kami bercanda dan tertawa tentang hal itu. Jadi setelah kamu melakukan itu, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Saat itulah aku mendekat dan memutuskan untuk merekam video. Hanya untuk melihat. Kurasa intinya agar dia bisa memahaminya. Saat ini aku merasa aman, dan saat ini aku punya kemampuan untuk benar-benar berbicara denganmu dengan cara yang biasanya tidak bisa kulakukan. Dan kamu sedang mabuk. Ya. Dan kamu setuju bahwa kamu mengatakan beberapa hal yang seharusnya tidak kamu katakan. Ya. Tapi kamu sadar bahwa dia tidak bisa keluar dan menjangkaumu. Benarkah begitu? Pada saat itu ya. Jadi itu berlangsung sekitar 10 menit. Kamu mendengarnya di sini hari ini, bukan? Ya. Kamu mendengar suaranya saat dia berbicara dari dalam koper. Ya. Itu adalah suaranya di video dan audio. Ya. Dan kamu mendengar suaramu di video dan audio. Ya. Itu adalah suaramu. Ya. Semua hal yang dikatakan oleh pria itu sebenarnya dikatakan oleh George dalam video 2 menit itu. Benar. Semua kata yang diucapkan oleh wanita itu sebenarnya diucapkan olehmu dalam video 2 menit itu. Benar. Jadi antara video 2 menit dan video 22 detik ada jeda waktu 11 menit. Bisakah Anda memberitahu juri apa yang terjadi? Kami terus sepertinya berbicara satu sama lain dan nada bicaranya berubah dan saya mengenali nada itu dan akhirnya kami sepertinya saling berdebat dan hal-hal yang dia katakan sangat menakutkan saya. Dia memaki saya dan mengancam saya. Dan apakah dia ingin Anda mengeluarkannya dari koper itu? Saya yakin begitu. Silakan, ceritakan. Dan situasinya langsung memanas dengan sangat cepat dan dia terus mendorong koper itu.
Dan ketakutan saya adalah dia akan keluar dari koper itu, karena saya tahu koper itu sudah rusak. Dan tangannya mulai keluar. Tangannya mulai keluar seperti ini. Jadi aku mengguncang koper itu. Aku mengguncang koper itu, mencoba agar tangannya masuk kembali, mengguncangnya dan memintanya, tolong berhenti melakukan ini. Tolong jangan lakukan ini padaku. Tolong jangan lakukan ini padaku. Jadi tangannya benar-benar keluar dari koper itu. Ya. Dan kamu pergi ke koper itu dan mengguncangnya. Ya. Apakah itu memaksa tangannya masuk kembali? Tidak. Jadi Anda menggoyangkannya. Apakah Anda menggoyangkannya untuk mencoba memasukkan tangannya kembali ke dalam koper itu? Ya. Berapa lama Anda menggoyangkannya? Saya tahu. Tapi tangannya masih terulur. Iya. Apakah dia mencoba keluar? Dengan paksa, iya. Apakah dia marah padamu? Iya. Apakah kamu merasa takut? Selalu. Jika dia berhasil keluar dari koper itu, apa yang akan dia lakukan padamu? Seperti yang biasa dia katakan padaku, dia mungkin akan membuatku tak dikenali, atau aku bisa kehilangan nyawaku. Banyak pengacara menyarankan klien mereka untuk tidak bersaksi di persidangan, karena mereka akan menghadapi pemeriksaan silang yang tegang. Dalam momen dramatis di ruang sidang, jaksa penuntut mengeluarkan barang bukti penting, yaitu koper yang menjadi pusat dari seluruh kasus ini. Tunjukkan kepada kami. Apakah aku sedang bicarakan bagaimana aku menutup resletingnya, atau? Ketika kamu selesai menutup resletingnya dan dia sudah di dalamnya, di mana komponen resletingnya? Katakan saja apa yang harus aku ucapkan. Maksudku, itu sudutnya. Maksudku, bukan. Ya, yang ini ada di pemutaran perdana. Dari yang bisa aku ingat. begitulah dia datang dengan tangannya terulur. Seperti ini dari bagian sudutnya. Oke. Terima kasih, Anda bisa kembali ke tempat duduk Anda. Apakah Anda pernah mengubah posisi resleting itu setelah Anda menaruhnya di posisi tersebut? Saya tidak melakukannya. Apakah Anda melakukan sesuatu untuk membantunya keluar dari keadaan sulit saat Anda menutup resletingnya? Tidak. Pertanyaan lain. Sebuah kasus yang telah berlangsung selama 4 tahun kini berujung pada persidangan yang berlangsung kurang dari seminggu. Dalam argumen terakhir mereka kepada juri, jaksa penuntut fokus pada malam tanggal 23 Februari 2020. Ini adalah kotaknya, di mana George Torres dibunuh. Ini kotak kecil, 28 kali 20. Kali 8 dan 7 per 8 inci. George Torres sudah di wrestling di dalam kotak ini. George Torres mengembuskan napas terakhirnya dengan panik di dalam kotak ini. Dokter forensik menjelaskan kepada kami, dengan setiap tarikan nafas, George Torres menghirup. Ada semakin sedikit oksigen di dalam kotak ini. Namun, pihak pembela menyoroti keseluruhan hubungan George dan Sarah selama 3 tahun. George Torres memiliki riwayat kekerasan terhadap Sarah. Dan akibatnya, tindakan Sarah Boone adalah hasil dari rasa takut yang terbentuk karena kekerasan yang ia alami selama ini.
Dampak kumulatif dari kekerasan jangka panjang adalah perilaku yang kita lihat pada video Koper 2 menit itu merupakan respons trauma. Sarah Boone bertindak karena dorongan untuk melindungi diri. Meskipun tragis, hal itu bukan didorong oleh niat jahat, melainkan oleh pikiran yang telah hancur akibat kekerasan. Dan saya akan meminta Anda untuk mencoba memahami. Cobalah untuk memahami. Sarah Boone yang hancur secara emosional dan psikologis. Tindakan ini mungkin merupakan upaya bertahan hidup yang salah arah, tapi bukan pembunuhan. Bahaya yang mengancam, reaksinya didasarkan pada keyakinan itu. Ini adalah seseorang yang menderita akibat psikologis jangka panjang dari kekerasan dalam rumah tangga. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang dipercaya oleh juri? Dalam waktu kurang dari 90 menit, para juri kembali dengan putusan mereka. Ketika juri memutuskan terdakwa bersalah atas pembunuhan tingkat 2 sesuai yang didakwakan dalam surat dakwaan. Bagi keluarga George Torres, putusan juri menandai berakhirnya babak yang menyakitkan. Namun semuanya belum benar-benar selesai. Sebulan setelah vonisnya, pihak pembela mengajukan permohonan untuk sidang ulang dengan alasan beberapa kekhawatiran. Pelanggaran oleh jaksa, kesaksian ahli yang tidak semestinya, dan tidak diberikannya penasihat hukum yang ditunjuk pengadilan. Hakim menolak permohonan tersebut. Sekarang, Sarah harus kembali ke ruang sidang untuk terakhir kalinya menghadapi vonis dan keluarga George. Selama bertahun-tahun, keluarga George harus mendengar tentang apa yang disebut sebagai pembunuh Koper itu. Mereka mengatakan bahwa kasus ini selalu berfokus pada Sarah dan tidak pernah pada korban. Ibu George, Blanca, berbicara sambil menangis, mengenang putranya sebagai sosok ayah, paman, dan saudara laki-laki. Saya hanya ingin memberitahu Sarah Boone bahwa saya tidak membencinya atas apa yang telah dia lakukan. Dan saya selalu mengingat malam itu ketika seorang wanita datang ke pintu saya dan dia mengetuk pintu. Dia menanyakan nama saya pun menjawab. Saya memberitahunya nama saya. Lalu dia berkata, "Bolehkah saya membersihkan?" Saya bilang, "Oke, silakan." Dia menyuruh saya untuk duduk. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah anak saya. Aneh. Apakah dia bilang anak saya sudah meninggal? Sejak hari itu, saya bisa tidur. Namun, saudari George melontarkan kata-kata pedas kepada Sarah. Saya hanya ingin memperjelas bahwa George berhak mendapatkan keadilan. Sejauh yang saya tahu tentang saudara laki-laki saya yang lain. Dan Sarah pantas membusuk di penjara. Sarah telah menyebabkan penderitaan seumur hidup. Seumur hidup penuh dengan gambaran-gambaran mengerikan. Seumur hidup mendengar saudara laki-laki saya, George, memohon agar nyawanya diselamatkan. Bagi kalian semua, ini hanya momen sesaat. Bagi saya dan keluarga saya, Semuanya seperti membeku. Hal sederhana seperti menggunakan koper. Itu sangat memicu trauma. Aku berusaha untuk tidak menutupnya sepenuhnya. Aku sisakan setidaknya 2 atau 3 inci untuk ini di dalam dirinya. Dan apa aku sebegitu gilanya? Tapi itu memang membantu aku. Dia benar-benar telah membalikan hidup keluargaku. Dan aku benar-benar berharap kami bisa mendapatkan keadilan untuk saudaraku. Pada saat vonis, pihak pembela menghadirkan teman-teman Sarah dan bahkan belahan jiwanya untuk menggambarkan wanita yang menurut mereka adalah dirinya yang sebenarnya. Penuh kekurangan dan terluka, tapi bukan seorang pembunuh. Dia selalu membantu semua orang. Dia selalu
Entahlah, dia sangat banyak membantu aku. Dan dia akan menghampiriku. Ia selalu bicara padaku dan menghiburku saat aku sedang terpuruk atau jika aku tidak tahu sesuatu. Dia memang baik. Entahlah, dia orang yang baik bagiku. Dia hanya membuat kesalahan itu terjadi. Dia selalu membantu. Dia selalu membantu orang lain. Dia selalu membantu semua orang di asrama. Bahkan dia suka dengan karya seninya sendiri. Dia memang begitu. Siapapun yang butuh bantuan atau membutuhkan sesuatu, mereka akan datang kepadanya dan dia akan membantu mereka. Bahkan jika mereka, kamu tahu, berbuat salah padanya, dia tetap akan kembali dan membantu mereka, ikut melantunkan pujian bersama mereka, dan mendoakan mereka serta segalanya. Begitu Sarah mengetahui betapa beratnya perjuangan saya dalam hal kesehatan, dia langsung dengan sungguh-sungguh menawarkan diri untuk mendonorkan ginjalnya kepada saya. Saya harus memberitahumu ini. Saya harap dia tidak marah karena saya menunjukkan ini. Tapi dia sama sekali tidak ragu, tidak memikirkan risiko pribadi atau keuntungan pribadi. Saya ingin menyampaikan ini ke seluruh dunia, bahwa sekedar menawarkan saja sudah merupakan tindakan yang baik dan heroik. Saya punya banyak teman. Saya belum pernah punya satu pun, selain saudara saya, yang menawarkan ginjal kepada saya. Itu luar biasa. Sarah diberi kesempatan terakhir untuk berbicara sebelum hakim mengungkapkan nasibnya, dan dia memanfaatkan setiap menitnya. Kento Tsukuroi adalah salah satu gaya keramik Jepang yang berarti memperbaiki dengan emas. Dalam tradisi ini, ketika sebuah keramik pecah, seorang pengrajin akan menyatukan kembali pecahan-pecahan tersebut menggunakan emas cair atau lak serbuk emas. Jadi, alih-alih disembunyikan, retakan-retakan itu justru menjadi lebih jelas dan sebuah karya seni baru yang indah muncul dari kehancuran tersebut. Ini merangkul kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan, serta mengajarkan esensi dari ketangguhan. Setiap retakan pada sebuah keramik adalah bagian dari sejarahnya, dan setiap benda menjadi lebih indah karena pernah pecah. Inilah kebijaksanaan Kento Tsukuroi. Dalam kebijaksanaanku dan dengan semua perbaikanku, dulu, sekarang, dan yang akan datang, Tuhan adalah, telah menjadi, dan akan selalu menjadi pengrajinku. Semua emasku adalah pengampunan. Inilah yang membuatku tetap utuh, membuatku bersinar lebih terang, dan mampu mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh George Torres, keluarga Torres, sistem peradilan, Departemen Pemasyarakatan Orange County, media sosial, detektif busuk, ketenaran buruk, pencemaran nama baik, pelanggaran hak konstitusional yang terus berlangsung, dakwaan pembunuhan tingkat 2, dan dipaksa untuk mewakili diri sendiri di pengadilan. Sama seperti emas yang sangat berharga, penyampunan itu tak ternilai. Tujuanku dimulai dengan George Torres. Dan setiap kali dia menamparku, menendang, memukul, meludahi, memperkosa, menikam, mencekik, menertawakan, mendorong, menarik, menyeret, mencambuk, menjatuhkan, mencuri dariku, berbohong, menerorku, mengancam, mempermalukan, memaksa, merendahkan, membuatku menangis. Setiap kali dia mencoba mengakhiri hidupku, mengalahkan atau menghancurkan. Aku memaafkan George karena telah memukulku sampai tak sadarkan diri. Hanya karena aku mencoba tidur karena keesokan harinya aku harus bekerja atau pergi ke acara sekolah anakku. Karina merusak pusaka, tradisi, dan kenang-kenangan keluarga almarhumku, perabotan anakku, menghancurkan televisi yang biasa kami tonton bersama. Karina merusak rumah kami dengan memecahkan jendela, melubangi dinding dan pintu, membanting seluruh tubuhnya ke pintu kaca, menendang pintu depan dan belakangku berulang kali. Karena merusak atau mencopot semua kunci pintu dan kadang-kadang juga gagangnya, sehingga aku tidak punya tempat untuk merasa aman, termasuk ruang suci kamar anakku, di mana dia memukuli aku hingga berdarah di atas ranjangnya. Karena meneror dan mengancam anjingku yang buta dan tuli dengan membiarkan gerbang yang kubangun untuk menjaga mereka tetap aman terbuka, lalu mengatakan dia berharap aku akan menemukan tubuh mereka yang membengkak dan mati di kolam, atau harus mengeruk sisa-sisa mereka dari jalanan. Karena menendang mereka dari tempat tidur dan melempar mereka ke seberang ruangan hanya karena mereka mencoba melindungiku. Aku memaafkan George karena berbohong, karena dia telah mencoba berkali-kali dengan berbagai cara untuk mengakhiri hidupku dengan cintanya yang menakutkan. Aku juga memaafkan keluarga Torres, terutama ibu dan ayahnya, juga kedua mantan istrinya dan putri-putrinya. Semuanya karena mengetahui siapa George sebenarnya, apa yang mampu dia lakukan, dan apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Sejarah kekerasannya dan dari mana dia mempelajarinya, daripada terus menutup mata saat aku meminta bantuan. Semua saudara kandungnya, termasuk Farrell Torres, yang sekarang akan masuk penjara karena menusuk ibu dari bayi mereka di sisi kepalanya.
Untuk semua orang yang tahu apa yang dilakukan George kepadaku, kadang tahu bagaimana dan kapan, tapi tetap membiarkan dan memungkinkan itu terjadi. Aku memaafkan mereka karena baru peduli saat sudah terlambat. Aku harap mereka semua bertanya pada diri sendiri saat sedang tenang dan nyaman di tempat tidur pada malam hari, pertanyaan yang membuat gelisah itu. Apa yang bisa aku lakukan untuk mencegah ini terjadi pada mereka berdua? Dan setelah semua waktu, Sarah sudah berusaha dengan meminta bantuan dari kita semua, berkali-kali. Sebagai penutup yang kusampaikan dengan tenang, aku ingin bertanya ini. Apakah aku akan menjadi ibu tercinta, wanita yang dirayakan tahun ini, jika aku yang meninggal? Berapa banyak anak perempuan, ibu, saudari, bibi, nenek, keponakan, dan teman yang telah menjadi seperti itu karena mereka melakukannya? Aku adalah seorang penyintas. Belajarlah berbuat baik, carilah keadilan, tegurlah para penindas, belalah anak yatim, dan perjuangkanlah para janda. Yesaya 1:17. Lindungi semua, jagalah mereka yang disakiti. Sarah berbicara selama 20 menit tanpa henti, dan kata-kata terakhirnya di pengadilan ditujukan kepada keluarga George. Saya tidak tahu apa lagi yang bisa saya katakan dan sampaikan kepada keluarga Torres. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertanyaan jika, mengapa, dan bagaimana sebenarnya tidak penting. Ini sudah terjadi dan saya minta maaf. Kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Dan saya berharap semua orang bisa memaafkan saya, terutama keluarga Torres dan putri-putrinya, karena saya tahu betapa berharganya dia bagi mereka. Dan saya rasa tidak ada yang benar-benar mengerti betapa berharganya dia bagi saya dan saya bagi dia. Sekarang saatnya Sarah mengetahui nasibnya. Pengadilan telah memiliki kesempatan untuk meninjau bukti dan kesaksian yang disampaikan selama persidangan, pernyataan dampak korban yang disampaikan di sini hari ini, pernyataan saksi karakter, baik secara lisan maupun tertulis, laporan dan kesaksian Dr. Harper, kesaksian terdakwa, penyelidikan sebelum penjatuhan hukuman, argumen dari jaksa, dan argumen dari pembela. Pengadilan menjatuhkan hukuman sebagai berikut. Nona Boone, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Anda di Departemen Pemasyarakatan. Dengan daya khas Sarah Boone, ini bukan terakhir kalinya kita mendengar darinya. Seminggu setelah vonis dijatuhkan, Sarah menulis surat lagi kepada hakim, menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Dia menyatakan, saya bukan pembunuh, saya adalah seorang penyintas. Dalam surat sepanjang 28 halaman itu, dia menyatakan hakim mengidap, kutip, penyakit tali hitam. Dia menulis, kutip, pikiran Anda yang picik sudah bulat sejak awal. Saya memaafkan Anda. Sekarang, saat dia menghadapi masa tahanan yang tak terbatas, dia mempertaruhkan segalanya pada satu-satunya kartu yang tersisa, yaitu banding. Dia tidak akan melakukannya bersama pengacaranya saat persidangan, James Owens. Dan seperti déjà vu, dia sejak itu mengundurkan diri dari mewakilinya. Sarah berganti beberapa pengacara banding lagi dalam beberapa bulan setelahnya. Dalam permohonan tertulis tangan pada November 2025, Sarah meminta pengadilan untuk menyertakan dirinya dalam semua informasi terkait bandingnya. Sarah Boone saat ini sedang menjalani hukuman seumur hidup di Lowell Correctional Institution di Ocala, Florida. Sampai rekaman ini dibuat, proses bandingnya masih berlangsung. Terima kasih telah bergabung bersama kami di episode Female Criminals kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini lain waktu dengan kasus lainnya.